Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai hal-hal yang diwajibkan atau wajibatul haji, hal-hal yang diwajibkan dalam ibadah haji. Juga telah kita bahas dalam kajian kita yang lalu mengenai hal-hal yang disunahkan dalam ibadah haji, juga ibadah umrah. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan meneruskan kajian kita masih sekitar masalah haji. Kita akan membahas mengenai muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Di sana banyak sekali hal-hal yang diharamkan ketika seseorang menjalankan ibadah haji dalam keadaan ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Hal-hal tersebut harus dijauhi agar hajinya menjadi haji yang sempurna dan menjadi haji mabrur, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Abi Suja menyebutkan 10 hal yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan ihram. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Abu Suja rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya'a. Dan diharamkan bagi orang yang dalam keadaan ihram 10 macam perkara. Lubsul mahiti. Lubsul mahid, yang pertama adalah memakai pakaian yang menyelubungi atau yang meliputi semua badan tubuhnya. Wa taghtiyatur ra'si, dan menutup kepala, minar rajuli, untuk orang laki-laki, wal wajhi, dan menutup wajah, minal mar'ati, untuk orang perempuan. Wa tarjilu sya'ri, dan menyisir rambut, wa halqu sya'ri, dan memotong rambut, wa taqlimul adfari, dan memotong kuku, wa tibu, dan memakai wangi-wangian, wa qatlus saidi, dan membunuh binatang buruan, wa aqdun nikahi, dan akad nikah, wal wat'u, dan wati atau berhubungan, wal mubasyaratu bisyahwatin, dan mubasyarah dengan syahwat. Ini adalah 10 hal yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan ihram. Dari 10 hal ini, para ulama membagi menjadi 3. Ada hal-hal yang diharamkan khusus untuk laki-laki, dan ada hal-hal yang diharamkan khusus untuk wanita, dan ada hal-hal yang diharamkan untuk laki-laki juga untuk wanita. Hal-hal yang diharamkan yang khusus untuk laki-laki adalah lubsul muhid, memakai pakaian yang menyelimuti semua tubuhnya, wasatru ra'si, dan menutup kepala. 2 hal ini adalah diharamkan bagi orang laki-laki saja. Orang perempuan tidak haram, bahkan wajib atas mereka untuk menutup kepala, karena kepala merupakan aurat. Hal yang khusus untuk perempuan, untuk wanita adalah satrul wajhi, adalah menutup wajah, walubsul qufazaini, dan memakai kaos tangan. Adapun yang umum untuk laki-laki juga untuk perempuan adalah selain 4 hal yang saya sebutkan tadi.
Hal yang pertama yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah lubusul muhit, memakai pakaian yang menyelubungi semua badan orang yang ihram tersebut. Baik pakaian tersebut adalah pakaian yang berjahit atau tidak berjahit. Maka haram bagi orang yang dalam keadaan umrah, dalam keadaan ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, memakai baju, komis, wasarawil atau memakai celana panjang atau celana. Juga haram bagi orang yang dalam keadaan ihram untuk memakai imamah. Imamah ini meskipun terbuat dari kain biasa yang tidak dijahit, tapi imamah ini adalah menyelubungi kepala, maka tidak boleh kita pakai. Begitu juga komis atau baju. Komis ini menyelubungi semua bagian tubuh dada, semua akan tertutup oleh komis ini, maka diharamkan, tidak diperbolehkan. Begitu juga tidak boleh memakai sarung, ya, sarung biasa tidak diperbolehkan. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrimu minas siyab faqala la talbasu minas siyabi al-qamisa walal imamata walal sharawilati walal baronisa walal khifafa illa alla yajidan na'laini falyalbasil khuffaini walyaqta'huma asfala minal ka'baini wala talbasu minas siyab ma massahu waras au za'faran. Yang artinya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pakaian yang diperbolehkan ketika orang dalam keadaan ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la talbasu minas siyab al-qamis. Janganlah kamu memakai gamis, yaitu baju ini, wal imamah, dan janganlah kamu memakai imamah, surban imamah yang ditaruh di atas kepala, walas sarawilati, dan jangan memakai celana, baik celana pendek atau celana panjang, walal baronis, dan tidak diperbolehkan pakai burnus itu semacam gamis, walal khifaf, dan tidak diperbolehkan memakai sepatu, karena sepatu ini adalah menutupi telapak kaki dan kedua mata kaki. Illa alla yajidan na'laini, kecuali orang tersebut tidak menemukan sandal jepit. Falyalbas khuffaini, maka tidak apa-apa kalau tidak menemukan sandal, maka diperbolehkan memakai sepatu. Akan tetapi falyaqta'huma, hendaknya sepatu tersebut kamu potong sehingga asfala minal ka'baini, dipotong sepatu tersebut di bawah mata kaki sehingga sepatu tersebut tidak menyelubungi semua telapak kaki. Walatal basu minas siyab, dan janganlah kamu memakai pakaian mamasahul warsu, pakaian yang terkena minyak waras, minyak wangi waras atau minyak wangi za'faron. Dari hadis ini ulama menyimpulkan bahwasanya memakai pakaian yang menyelubungi badan orang yang ihram hukumnya adalah haram, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, memakai baju karena baju ini menyelubungi badan kita semuanya. Juga memakai imamah. Imamah ini meskipun tidak berjahit, terbuat dari kain biasa, tapi imamah tersebut ditaruh di atas kepala, maka imamah tersebut berarti menyelubungi semua bagian kepala, maka tidak diperbolehkan atau diharamkan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, memakai pakaian yang menyelubungi semua badan dan menutup kepala, ini adalah perkara yang haram untuk orang laki-laki saja. Untuk orang laki-laki saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya seorang laki-laki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal jatuh dari onta. Ketika orang tersebut haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika mau memandikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan." Beliau berkata, "Wahai sahabatku, janganlah kamu tutup kepala orang ini yang telah meninggal tersebut ketika kamu menyelimuti atau ketika kamu
mengkasih kain kafan, jangan ditutup kepalanya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena besok orang ini kalau dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat akan dibangunkan dalam keadaan orang yang melakukan ibadah haji. Maka jangan tutup kepalanya. Berarti dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya seorang yang haji ketika dalam keadaan ihram tidak boleh menutup kepala. Ini khusus untuk orang laki-laki. Juga dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya seseorang yang meninggal besok pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang tersebut sesuai dengan ibadah dan amal perbuatan yang dia lakukan di dalam dunia. Kalau orang tersebut mati dalam keadaan ihram haji, maka besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia sebagai orang yang haji. Sehingga semua orang yang ada di padang mahsyar akan melihat, ini loh hambaku yang mati dalam keadaan haji, dalam keadaan taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau orang tersebut orang yang ahli salat, orang yang ahli wudu misalnya, maka besok pada hari kiamat orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya dalam keadaan wajah dan kedua anggota dan kedua tangannya dan anggota wudunya akan bersinar. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Besok orang tersebut yang ahli wudu kalau meninggal dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dari kubur akan bersinar wajah dan anggota tubuh, anggota wudunya akan bersinar. Begitu juga kalau orang yang ahli maksiat, bisa kita bayangkan orang yang tidak membayar zakat misalnya, besok pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berserta dengan harta yang dia timbun tidak dia zakati. Allah Subhanahu wa taala akan menyertakan kepada orang tersebut hartanya yang dirupakan apa? Dirupakan ular yang besar yang mematuk dia. Jadi dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk menutup kepala orang tersebut yang telah meninggal karena orang tersebut dalam keadaan ihram. Karena apa alasannya? Besok hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berihram. Jadi dua hal ini adalah khusus untuk orang laki-laki, yaitu menutup kepala dan memakai pakaian muhit, pakaian yang menyelubungi kedua semua badannya. Terus wal wajhu lil mar'ah. Wal wajhu. Terus untuk menutup kepala ini ya, menutup kepala ini tidak disyaratkan harus ditutup semua kepala, meskipun dia menutup separuh kepala. Kalau hal tersebut dilakukan dengan sengaja maka hukumnya haram dan kena fidyah. Jadi tidak diharuskan menutup kepala ini harus semua kepala, tidak. Meskipun separuh kepala saja, kalau itu dilakukan dengan sengaja hukumnya adalah haram dan wajib kena fidyah. Yang berikutnya adalah satrul wajhi, menutup wajah. Dan seperti yang saya katakan tadi, menutup wajah ini adalah khusus untuk perempuan. Haram bagi seorang perempuan ketika orang tersebut dalam keadaan ihram untuk menutup wajahnya. Wajahnya harus dibuka. Maka memakai masker ya, memakai masker itu tidak diperbolehkan sebenarnya bagi orang perempuan ketika mereka dalam keadaan ihram. Jangan ikut-ikutan saja. Ibadah haji ini harus, orang yang ingin berangkat ibadah haji harus ngaji, harus belajar terlebih dahulu sehingga dia bisa mengetahui atau bisa melakukan haji sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menutup muka hukumnya haram bagi orang perempuan. Baik menutup semua mukanya atau semua mukanya atau sebagian muka saja, hukumnya adalah haram kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan dengan sengaja. Maka memakai cadar ketika melakukan ibadah haji ketika ihram hukumnya adalah haram dan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Terus hal yang berikutnya tadi adalah hal yang haram untuk laki-laki saja dan hal yang haram untuk perempuan. Sekarang hal-hal yang haram untuk laki-laki juga untuk perempuan. Watarjilu sya'ri dan menyisir rambut. Menyisir rambut ini hukumnya adalah haram. Menyisir rambut ini hukumnya adalah haram.
Kalau memang menyisir rambut tersebut adalah menyebabkan rontoknya rambut. Akan tetapi kalau menyisir rambut tersebut tidak menyebabkan rontoknya rambut, maka hukumnya makruh saja. Hukumnya makruh saja. Sebagian ulama mentafsiri bahwasanya tarjilu sya'ri ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bajuri dalam hasyiahnya, adalah tadhinu sya'ri, meminyai rambut, baik minyak tersebut adalah minyak yang bawangi atau tidak wangi. Jadi sebagian ulama mentafsiri kata-kata tarjilu sya'ri ini adalah tadhinu sya'r, meminyai rambut, baik memakai minyak yang wangi atau memakai minyak yang tidak wangi, hukumnya adalah haram. Dan yang dimaksud dengan rambut di sini adalah rambut kepala dan rambut jenggot. Sebagian ulama mengatakan semua rambut, tidak terbatas rambut kepala dan rambut jenggot saja. Semua bulu yang ada di tubuh tidak boleh kena minyak, baik minyak yang wangi atau tidak wangi, hukumnya adalah haram. Sebagian ulama mengatakan tarjilu sya'ri, yang dimaksud dengan tarjilu sya'ri di sini adalah menyisir rambut. Ini hukumnya haram kalau memang menyisir rambut tersebut menyebabkan rambutnya rontok. Rambutnya rontok, tapi kok sekedar menyisir saja, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Begitu juga termasuk dalam kategori menyisir rambut, menggaruk-garuk rambut kepala. Menggaruk-garuk rambut kepala hukumnya adalah makruh. Kalau seandainya menggaruk-garuk rambut kepala terus rontok rambutnya, maka wajib kena fidyah. Wajib kena fidyah. Kalau seandainya dia menyisir rambutnya terus dia mendapatkan rambutnya rontok, dia tidak yakin apakah ini rontok karena dia sisir atau rontok karena memang sudah rontok rambutnya, misalnya rontok sendiri misalnya, maka dalam hal ini ulama mengatakan al-aslu bara'atul dhimmah, tidak kena apa-apa. Seandainya dia menyisir rambutnya terus dia ragu-ragu, rambut ini apakah rambut rontok sebab saya sisir atau rontok karena memang sebelumnya sudah rontok sendiri misalnya, maka dalam hal ini tidak terkena fidyah. Terus jadi tarjilu sya'ri ini adalah untuk laki-laki dan untuk perempuan, tidak ada bedanya. Jadi yang berikutnya adalah walhalqu sya'ri, dan memotong rambut. Memotong rambut baik satu helai rambut atau dua helai rambut, hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah, dan janganlah kamu mencukur rambut kamu. Dan untuk rambut ini tidak rambut kepala saja. Tidak rambut kepala saja. Haramnya mencukur rambut ini baik rambut kepala atau rambut jenggot atau kumis atau bulu-bulu yang lainnya haram untuk dicukur. Dan tidak untuk mencukur saja, dicabut juga haram. Jadi yang dimaksud dengan halqu sya'ri di sini adalah menghilangkan rambut atau bulu badan. Baik rambutnya itu rambut kepala atau rambut jenggot atau kumis atau bulu yang lain. Baik dengan dicukur pakai gunting atau dicabut atau dibakar misalnya atau memotong sedikit saja, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram untuk laki-laki atau perempuan. Terus berikutnya adalah wataklimul adfar, dan memotong kuku. Memotong kuku hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Terus yang diharamkan berikutnya adalah watibu, yaitu memakai wangi-wangian. Setiap benda yang bisa dipakai untuk wangi-wangian hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram baik untuk laki-laki atau untuk perempuan, baik dipakai di badannya atau dipakai di pakaiannya, baik dipakai di
dalam badan atau di luar badan, hukumnya adalah haram. Karena orang yang haji adalah orang yang ash'as aghbar, orang yang tidak karu-karuan. Tidak boleh orang haji itu pakai parfum, pakai pakaian bagus, pakai pakaian yang mewah, tidak. Orang haji adalah orang yang belajar untuk hidup sederhana. Dalam haji itu semuanya sama, baik orang kaya, orang miskin, orang yang terpandang atau orang yang tidak terpandang, semuanya sama, memakai pakaian putih, sama semuanya. Karena haji itu adalah ibarat diri kita ini melakukan ujian atau melakukan tes untuk melatih diri kita dan untuk membersihkan hati kita dari segala kotoran yang merusak hati dan jiwa kita. Dan memakai wangi-wangian ini baik untuk laki-laki atau perempuan, semuanya dilarang, semuanya dilarang. Terus untuk berikutnya adalah waqatlus shayd. Waqatlus shayd, dan membunuh binatang buruan. Binatang buruan yang tidak boleh dibunuh adalah binatang buruan darat, bukan buruan laut. Berarti tidak apa-apa bagi seorang yang sedang dalam keadaan ihram untuk melakukan mancing, tidak apa-apa. Karena yang dilarang di sini adalah binatang buruan darat, bukan binatang buruan laut. Yang kedua, binatang buruan tersebut adalah binatang buruan yang bisa dimakan, yang halal dimakan. Seandainya binatang buruan tadi binatang yang tidak boleh dimakan, maka tidak haram. Misalnya berburu macan, berburu singa, berburu gajah, tidak haram. Tapi kalau berburu kijang atau berburu kelinci, maka hukumnya haram karena binatang-binatang tersebut boleh dimakan. Terus syarat yang ketiga, haramnya binatang yang diburu adalah ayakuna wakhsyiyan, yaitu binatang tersebut adalah binatang yang wakhsyi, yang tidak nurut, maksudnya binatang yang liar, binatang liar. Kalau binatang tersebut binatang yang tidak liar, maka tidak apa-apa. Tapi kalau binatang liar, maka tidak diperbolehkan. Jadi haramnya untuk berburu binatang buruan ini disyaratkan 3 perkara, yaitu hendaknya yang pertama, binatang buruan tadi adalah binatang buruan darat. Yang kedua, binatang buruan tadi adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya. Yang ketiga adalah binatang tadi adalah binatang yang adalah binatang liar, bukan binatang yang maklufah, yang ya'lafu bin nas. Baik. Berburu binatang buruan ini haram hukumnya bagi orang yang dalam keadaan ihram. Baik orang yang dalam keadaan ihram, baik berburunya itu di tanah haram sendiri, di Mekah sendiri atau di luar Mekah. Jadi untuk orang yang dalam keadaan ihram dilarang untuk melakukan berburu, baik dia berada di dalam tanah haram dalam Mekah atau berada di luar Mekah. Adapun untuk orang yang tidak dalam keadaan ihram, untuk orang yang tidak dalam keadaan ihram, kalau dia berada di tanah haram dalam Mekah, maka dia tidak boleh berburu. Jadi orang yang di dalam Mekah tidak boleh berburu binatang yang ada di dalam Mekah. Kalau dia dalam keadaan tidak ihram, haram untuk berburu di tanah suci Mekah secara mutlak. Tapi kalau dia keluar dari Mekah, sedangkan dia bukan orang yang ihram, maka diperbolehkan. Terus seperti hukum berburu, hukum berburu itu haram. Juga hukum membunuh binatang buruan itu sendiri haram. Hukum berburu itu sendiri haram meskipun dia tidak mendapatkan buruan. Misalnya dia mengejar seekor kidang atau mengejar seekor kelinci, tidak bisa menangkapnya, maka dia tetap haram. Jadi membunuh binatang buruan sendiri itu haram, dan berburu sendiri itu haram. Juga mengganggu binatang buruan itu juga haram. Makanya kalau di Mekah itu kalau banyak burung merpati ya, tidak boleh diganggu, biarkan saja. Karena mengganggu itu
juga haram hukumnya. Mengganggu itu hukumnya haram. Begitu juga orang yang dalam keadaan ihram haram untuk memakan binatang buruan. Seandainya ada temannya yang tidak dalam keadaan ihram mengadakan buruan, terus buruan itu ditangkap sama dia, terus disembelih sama dia, dikasihkan dia, diajak makan misalnya, maka tidak boleh, haram memakan binatang buruan meskipun dia tidak yang berburu, ya. Juga menunjukkan orang untuk berburu, misalnya dia dia dalam keadaan ihram, terus jalan-jalan sama temannya bukan tidak dalam keadaan ihram, terus itu loh ada kelinci misalnya, ente tangkap, tidak boleh. Menunjukkan ke orang lain yang bukan ihram untuk menangkap binatang buruan, hukumnya juga haram. Kemudian perkara berikutnya yang diharamkan adalah wa aqdun nikah, mengadakan akad nikah. Mengadakan akad nikah hukumnya adalah haram. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, la yanqihul muhrimu wa la yunkih. Jadi orang yang dalam keadaan ihram, la yanqihul muhrimu wa la yunkih, orang yang dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan untuk nikah atau untuk menikahkan. Maka orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh menjadi suami yang menerima akad nikah, dan tidak boleh menjadi istri dalam keadaan ihram. Akad nikah perempuan tidak boleh. Kalau mereka melakukan akad nikah, maka akadnya tidak sah. Begitu juga kalau dia menjadi wakil, baik wakil dari pengantin laki-laki atau menjadi wakil daripada wali. Kalau dia dalam keadaan ihram, maka nikahnya tidak sah. Adapun untuk sekedar menjadi saksi saja diperbolehkan. Kalau sekedar menjadi saksi. Tapi kalau dia mengakati atau menjadi mempelainya, baik laki-laki atau perempuan, atau menjadi wakil, maka akadnya tidak sah. Ini adalah untuk akdun nikah, untuk akad nikah. Terus perkara berikutnya yang diharamkan adalah wal wat'u, dan melakukan hubungan suami istri atau melakukan senggama. Ini hukumnya adalah haram. Wati itu adalah memasukkan kemaluan ke dalam farji. Baik ya. Baik farji tersebut adalah tubur atau kubul, baik tuburnya laki-laki atau tuburnya perempuan, baik tuburnya manusia atau tuburnya hewan, maka hukumnya adalah haram. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Dan dalam keadaan haji itu tidak ada yang namanya rafas. Rafas ini para ulama mentafsiri rafas di sini adalah jima. Maka kata-kata la rafasa artinya adalah la tarfasu, janganlah kamu mengadakan jima. Wala fusuqa, dan tidak ada kefasikan, perbuatan yang keji yang dilarang oleh agama tidak boleh dilakukan di ibadah haji. Wala jidal, dan tidak ada jidal. Dilarang untuk jidal atau untuk bertengkar ketika mengadakan ibadah haji. Maka jima yang dilakukan ketika ibadah haji hukumnya adalah haram. Dan jima ini hukumnya haram kalau memang memenuhi 4 syarat. Yang pertama, ayakuna aliman, orang tersebut faham bahwasanya jima itu dilarang dalam ibadah haji. Wa ayakuna amidan, harus disengaja. Dikecualikan kalau dia jima dalam keadaan lalai atau lupa. Kalau dia itu dalam keadaan haji, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia ingat, langsung harus dicabut seperti orang yang puasa.
Yang ketiga adalah wa ayyakuna mukhtaron. Orang tersebut melakukan jima adalah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, ayyakuna qabla tahallul awwal fil hajj. Jima tersebut dilakukan sebelum tahallul awal dari ibadah haji, atau qabla al-faragh minal umrah, atau dilakukan sebelum selesai umrah. Ya, kalau terpenuhi 4 hal ini, maka hajinya rusak, yafsud, hajinya menjadi batal. Hajinya menjadi batal kalau memang dia melakukan jima dengan 4 syarat ini. Dan kalau terpenuhi 4 syarat ini, maka dia kena hukuman 5 hal. Yang pertama, itmamu nusukih. Kalau sudah melakukan jima dengan 4 syarat tadi, berarti dia meskipun hajinya batal atau umrohnya batal, dia wajib untuk menyempurnakannya. Jadi tidak ada di sana ibadah yang batal wajib untuk disempurnakan kecuali ibadah haji, ibadah umroh. Kalau misalnya ibadah sholat, kalau sudah batal ya sudah buyar, ya sholat lagi. Tapi kalau ibadah haji, meskipun batal wajib untuk disempurnakan. Begitu juga ibadah umroh. Wal ismu, yang kedua, selain dia wajib untuk menyempurnakan hajinya, juga menyempurnakan umrohnya, dia kena dosa besar. Wal qadha'u 'alal faur, dan tahun berikutnya harus mengqadha' secara langsung, tidak boleh ditunda-tunda. Tahun berikutnya harus langsung haji. Yang kelima, wat ta'zir, dia harus ditakzir, dihukum, baik dipukul atau dipenjarakan, yang penting biar dia jerah, tahu bahwasanya melakukan jima di waktu ihram hukumnya adalah haram dan membatalkan haji. Tapi kalau jima tersebut dilakukan setelah tahallul awal dan sebelum tahallul tsani, maka jima tersebut haram tetapi tidak merusak haji. Kalau dilakukan setelah tahallul awal sebelum tahallul tsani. Tahallul awal itu apa? Tahallul awal itu kalau seorang haji sudah melakukan 2 hal dari 3 perkara. Sudah melakukan melempar jumrah aqobah, terus tawaf ifadah, dan halq atau mencukur rambut. Kalau sudah melakukan 2 dari 3 hal ini, berarti dia sudah selesai tahallul awal. Kalau dia sudah melakukan 3-tiganya, melempar jumrah aqobah, terus tawaf ifadah, terus sudah halqu, maka dia sudah keluar dari tahallul asani. Ini adalah masalah jima, ya. Terus wal mubasyarah bi syahwa, wal mubasyarah di syahwa, yang termasuk diharamkan lagi adalah mubasyarah bi syahwa. Mubasyarah itu adalah bersentuh-sentuhan atau berjumbu dengan istrinya bi syahwa, dengan syahwat. Maka tidak diperbolehkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fala rafasa. Kalimat rafasi artinya fala tarfasu, janganlah kamu melakukan senggama jima atau melakukan muqaddimaya jima, hal-hal yang menarik kamu melakukan jima, seperti berciuman atau berpegangan atau berdekapan, hukumnya adalah haram kalau dilakukan ketika dalam keadaan ihram. Jadi hal-hal ini semuanya adalah hal-hal yang dilarang ketika orang dalam keadaan ihram. Terus dari 10 hal tadi, di sini ada hal yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja, yaitu yang termasuk diharamkan lagi adalah memotong atau mencabut tanaman yang berada di tanah haram, seperti pohon atau seperti rumputan, ya, yang masih hijau, hukumnya adalah haram juga. Jadi memotong tanaman yang ada di tanah haram atau mencabut tanah yang ada di pohon atau tanaman yang ada di tanah haram, hukumnya adalah haram dan tidak diperbolehkan. Dikecualikan adalah alaful bahaim, rumput yang untuk makanan binatang ternak, maka diperbolehkan untuk dipotong. Juga al-iddikhir, pohon iddikhir, juga siwak, pohon siwak, juga zuruk, misalnya kalau ada perkebunan atau ada sawah misalnya,
yang menanam gandum misalnya, maka ketika panen boleh untuk dipotong. Tapi kalau selain tanaman-tanaman tersebut, maka tidak boleh untuk diganggu, harus dibiarkan. Baik tanaman tersebut tanaman yang sengaja tumbuh liar atau tanaman yang memang sengaja ditanam oleh manusia. Ya, ini adalah hal yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja. Dan dari 10 hal ini, ya, dari 10 hal ini, di sana ada hal yang dimakfu. Maksudnya orang tersebut kalau melakukan salah satu dari 10 hal ini tidak terkena fidyah dan tidak terkena dosa kalau dilakukan dengan cara, kalau orang yang melakukannya orang yang jahil, orang yang tidak tahu hukumnya, atau orang yang melakukan karena lupa. Apa itu? Yaitu sesuatu yang mana sesuatu tersebut mimbabi tarufuh, dari bab megah-megahan atau enak-enakan. Misalnya memakai minyak wangi dan menutup wajah untuk orang perempuan, menutup kepala untuk orang laki-laki, memakai pakaian muhit tadi untuk orang laki-laki, atau jima. Ini kalau dilakukan karena tidak disengaja, lupa misalnya, maka tidak haram. Ma'dzur maksudnya, tidak haram dan tidak terkena dosa. Kalau dilakukan dengan lupa, karena lupa. Tapi kalau ingat harus cepat-cepat ditinggalkan dan dihilangkan. Apa itu? Yaitu memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang muhit, yang menyelubungi tubuh, menutup wajah, menutup kepala, dan memakai minyak rambut. Ya, 5 hal ini dan jima 6 hal ini kalau dilakukan tidak sengaja atau lupa atau dia tidak tahu hukumnya, maka tidak terkena dosa dan tidak kena fidyah. Tapi kalau dia melakukan hal tersebut karena lupa terus ingat, maka wajib untuk cepatnya dilepas. Wajib untuk secepatnya dilepas. Yang kedua, hal-hal yang dilakukan dengan tidak disengaja atau tidak ngerti hukumnya, tapi tetap kena hukuman, harus membayar fidyah. Apa itu? Misalnya memotong rambut atau memotong kuku atau membunuh binatang buruan. 3 hal ini kalau dilakukan tidak disengaja atau lupa, kalau dia dalam keadaan ihram, maka tetap wajib untuk kena fidyah. Karena 3 hal ini kata fuqaha adalah termasuk dalam kategori mimbabil itlaf, termasuk dalam kategori merusak. Maka meskipun dilakukan dengan tidak disengaja, maka wajib terkena fidyah. Terus dari 10 hal tadi dibagi lagi menjadi 2. Ada yang hal-hal yang tergolong dosa kecil dan ada hal-hal yang tergolong dosa besar. Hal-hal yang tergolong dosa kecil apa? Hal-hal yang tergolong dosa besar adalah jima, yaitu bersetubuh, dan membunuh binatang buruan. 2 hal ini termasuk dalam kategori dosa besar kalau dilakukan dengan sengaja, yaitu jima, bersenggama, dan membunuh binatang buruan. Adapun yang lainnya, memotong kuku, memotong rambut, memakai minyak wangi, atau meminyaki kepala, maka hukumnya adalah dosa kecil, ya. Kalau dilakukan maka dia melakukan dosa kecil, bukan dosa besar. Ini adalah hal-hal yang diharamkan ketika kita melakukan ihram. Dan insyaallah pada kajian kita yang akan datang kita akan membahas mengenai fidyah atau dam-dam yang wajib untuk dibayar karena melakukan salah satu dari hal-hal yang diharamkan tersebut. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil dan bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup kajian ini, di sini ada sebuah pertanyaan yang bunyinya, bagaimana hukumnya haji ifrad yang enggak menjalankan umroh? Sebab banyak yang
aku jumpai karena jalankan badal terus umrohnya enggak dijalankan. Dan apa boleh umrohnya diwakilkan. Jadi haji ifrad itu adalah melakukan haji terlebih dahulu, kemudian melakukan umroh, kemudian melakukan umroh. Nah, terus haji ifrad ini seperti yang kita sebutkan dan kita terangkan dalam kajian kita yang lalu adalah termasuk cara yang paling utama, yang paling afdol dalam menjalankan ibadah haji adalah dengan memakai cara ifrad, menjalankan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian setelah haji terus menjalankan umrah, dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Cara ifrad ini afdol kalau memang orang tersebut melakukan umrah langsung setelah haji. Kalau dia melakukan umrah setelah habis bulan Dzulhijjah, bulan haji, setelah habis bulan haji, maka yang dilakukan bukanlah afdol, tapi menjadi mafdhul, menjadi tidak utama lagi. Jadi umroh, jadi ibadah haji yang dilakukan dengan cara ifrad ini menjadi afdal kalau memang dia melakukan umroh pada tahun itu juga, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Kalau dia melakukan umrohnya setelah habis bulan Dzulhijjah, maka hukumnya bukan afdal lagi, tapi hajinya tetap sah. Begitu juga seandainya dia melakukan ibadah haji saja tanpa melakukan umroh sesudahnya, maka hajinya sah. Tapi haji ini bukan menjadi haji afdol lagi, bukan menjadi afdol lagi. Terus kalau orang misalnya dimintai untuk menjalankan haji badal, menjadi ganti, mewakilkan orang lain misalnya. Kalau orang yang meminta dia untuk menjalankan ibadah haji, kalau orang yang menyewa dia ini mengatakan hajikan saya. Kalau memang kebiasaan orang yang haji itu adalah memakai haji dengan umroh, maka harus dia melakukan umroh. Ya, jadi kalau tergantung kebiasaannya. Jadi kalau memang disebutkan dalam akad, saya minta Anda menghajikan bapak saya yang telah meninggal, terus dia menyebutkan setelah haji kamu juga harus melakukan umroh dengan cara tamattu atau dengan cara ifrad misalnya, maka dia harus melakukan umroh juga, tidak boleh cuma haji saja. Tapi kalau seandainya orang tersebut tidak menyebutkan hal tersebut, saya mewakilkan kamu untuk menghajikan bapak saya. Tapi kalau adat dan kebiasaan orang yang mewakilkan atau kebiasaan pada waktu sekarang ini, atau orang yang mewakilkan untuk melakukan ibadah haji itu ya, di samping melakukan haji juga melakukan umroh, kalau memang kebiasaan seperti itu, meskipun tidak disebutkan dalam lafadznya, maka harus dilakukan umrohnya. Tapi kalau tidak ada adat istiadat seperti itu, kalau dia memang minta haji saja, maka boleh. Yang kita jalankan adalah melakukan haji saja untuk orang yang menyuruh kita, karena dalam kaidah mengatakan bahwa